persiapan bahan untuk 2027. Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Palakun, dan kali ini kita akan bahas seputar persiapan bahan. Jadi untuk bahannya ini udah jalan, ini klon dari Jember. Dulu katanya pas dari almarhum bapak saya ini ada pelatihan, terus dikasih ini, terus ini di entres seperti ini. Untuk kondisi buahnya ini udah besar-besar. Untuk bahannya udah jalan itu, bentar, 1 2 3 4 5 6 7. Ini untuk penyimpanan bahannya kemarin di bulan titik tumbuh bulan 10 kami melakukan pengenolan di bulan 9 akhir, dan titik tumbuh di bulan 10 akhir. Ini untuk persiapannya kita udah siapin 1 2 3, dan itu mungkin akan kita lanjut sama yang ini. Mungkin kita akan lanjut nanti, lihat-lihat untuk kondisinya, untuk situasinya. Dan ini kita udah siapin juga untuk bahan yang masih segitu. Jadi ketika kita melakukan penyimpanan bahan di bulan 10-11 itu kita akan menang di B1 nya. Cuman kalau untuk yang itu, yang entres itu yang masih segitu, itu akan menang di B2 nya. Oke, next kita lanjut. Dan ini untuk klon tuku sarinya. Untuk tuku sarinya seperti ini, follow di tempat kami. Ini kemarin over, jadi seperti ini. Ini udah jalan 1 2 3 4 5 6 7. Terus kalau yang ini kan untuk lanjutan dari buah ini yang bahan aslinya 1 2 3 4 5 6 7 juga. Jadi ketika teman-teman mau melakukan penyimpanan bahan agar tidak terjadi buah penyelang, usahakan seperti ini. Ketika ini jalan 7, minimal sama. Kalau misal lebih lebih 1 itu nggak apa-apa, atau syukur-syukur di bawahnya ini. Ketika ini ada 7 ruas seperti ini, terus yang bahan yang kita simpan itu 6 atau 5 juga bisa. Nih untuk kondisinya ketika kita akan melakukan pemenangan di B2. Aduh, yang ini potel kalau ini dimakan penggerek seperti ini. Nih kita potong sekalian. Oke, contohnya ini 1 2 3 4 5 6, baru 6 ruas yang ada buahnya. Terus ini 1 2 3 4 5 6 7 mau ke 8 ini. Jadi yang saya bilang tadi, ketika kita melakukan penyimpanan bahan di bulan 10 11 atau 12 itu akan menang di B1, dan untuk bulan 1 2 dan 3 itu biasanya seperti ini. Jadi B1 nya cuman segini, terus nanti kita akan pemaksimalannya di B2. Cuman ketika kita melakukan penyimpanan seperti ini, jangan ada bahan di sela-sela ini. Jadi usahakan ini benar-benar bersih, jadi nutrisinya biar ke serap yang ini semua. Jadi untuk pertumbuhan B2 nya itu benar-benar maksimal. Ini juga nanti akan kita
pemaksimalan di B2 seperti ini. Yang ini akan menang di B1. Jadi udah jalan 1 2 3 4 5 6 7. Ini belum kita sortasi, mungkin ya ini akan kita buang nanti karena ini nggak mungkin kita lanjut, udah nabrak ke sana, jadi kita simpan bahan lagi. Oke. Dan ini untuk yang kalau di tempat kami namanya 09, ini juga udah jalan 1 2 3 4 5 6. Ini udah jalan 6. Jadi teman-teman segera lakukan penyimpanan bahan jika teman-teman belum melakukan penyimpanan bahan. Oke. Jadi kalau penyimpanannya bulan sekarang itu otomatis akan menang di B2 nya. Dan ini juga klon dari jember juga yang ini kita udah kasih ini karena kemarin saya juga agak was-was sama pohon ini karena nggak tumbuh bahan yang bagian ini, jadi kita kasih seperti ini. Jadi keuntungan kita melakukan okulasi atau stek itu seperti ini. Ketika bahannya nggak tumbuh, otomatis kita udah punya bahan yang ini. Jadi usahakan untuk penyetekan itu setiap tahunnya kita lakukan penyetekan agar ada peremajaan terus menerus. Oke. Ini contohnya seperti ini. Ini keluar bahan, cuman bahannya akan masuk ke sini, akan menutup. Jadi kita buang. Terus yang ini juga udah jalan. Yang ini mohon maaf agak masih acak-acakan. 1 2 3 4 5 6 7. Tuh bahannya nih. Yang ini kita yang raja dulu yang disimpan. Nanti misal ada ranting tidak keluar raja ya kita simpan ranting juga nggak apa-apa. Oke. Itu hanya simpan bahan 2. Ini kenapa saya simpan 2 aja, karena yang ini akan kita lanjut. Jadi udah 3 dan mungkin yang bagian sana juga akan kita lanjut, itu bagian sana. Jadi kita udah simpan bahan 4 dan kita lanjut lagi ke bagian ini. Ini juga sama untuk klonnya, klon jember juga nih katanya seperti ini untuk kondisinya, kondisi buahnya. Dan untuk bahannya ini bentar polo sambil buang-buang daun seperti ini. Untuk kondisi bahannya ini kita sudah simpan ada beberapa. Ini udah jalan 1 2 3 4 5 6, rata-rata 6 dan 7 untuk bahannya, karena kita lakukan penyimpanan di bulan 10. Kemarin kita lakukan pengenalan di bulan 9. Ini juga sama, tak kasih seperti ini juga. Ini perpindahan klon. Yang ini akan menang di B2 nya. Jadi untuk yang ini bahan 2027, yang ini juga sama, juga bahan 2027, cuman 2027 nya kalau yang ini paling beberapa dompol aja. Terus yang ini juga sama, ini titik tumbuh bulan 2 nanti, dan ini titik tumbuh bulan 1. Next kita lanjut lagi. Ini masih proses dan proses. Nih banyak yang rontok seperti ini di tempat kami karena anginnya kencang banget, kencang sekali untuk anginnya.
Dan untuk pohonnya juga masih proses pembenahan ini. Mungkin 2027 2028 udah, insya Allah udah cakep lah. Dan ini kita melakukan perpindahan klon itu seperti ini. Ini walaupun di atas sini banyak bahan, cuman saya tetap lakukan seperti ini, tetap lakukan pengentresan. Jadi biar tingkat produksinya tetap stabil, karena untuk klon Tugu Sari tahun ini agak gimana gitu, dompolannya agak banyak yang pecah, beda sama klon yang ini. Kalau yang ini lumayan ini seperti ini. Oke, dan ini juga kita lakukan sambung banyak juga, 1 2 3, ada 3 sambungan yang ini. Next, kita lanjut lagi. Untuk yang ini lumayan aman bro, untuk dompolannya enggak seperti Tugu Sari. Nih Tugu Sarinya hanya beberapa seperti ini, tapi kita tetap syukurin aja. Oke. Untuk kopi jenis klon putih atau kopi Ayu ini 2026 menjadi andalan. Mungkin kalau di tempat teman-teman banyak yang udah nyoba klon Arsat atau klon Bagio, itu juga gayeng karena itu tahan segala cuaca. Walaupun kemarau basah seperti ini, tapi banyak yang berhasil atau dompolannya nggak pecah. Oke, dan kita lanjut lagi ke bagian ini. Yang ini menguning, tapi insya Allah ini berhasil. Kemarin sempat terkena jamur, cuman saya biarin, udah saya upload juga, cuman mungkin ini akan kita potong karena ini rusak bagian sininya. Nih untuk yang kopi jenis ini udah jalan 1 2 3 4 5 6 7 juga sama, hampir sama semua kalau di kebun saya, karena saya melakukan pengenoran bareng-bareng untuk semua klon. Cuman mungkin kita akan lakukan perbedaan untuk 2027 nya besok. Oke, jadi terus ikutin konten-konten dari kami. Dan ini juga untuk persiapan bahannya. Ini kondisi kebunnya masih acak-acakan seperti ini bolo, jadi belum seperti punya master. Walaupun di sana udah ada bahan, tapi kita tetap kasih seperti ini. Ini untuk menjaga kestabilan buahnya, untuk menjaga kestabilan produksinya. Dan ini untuk klon putihnya, alhamdulillah lumayan untuk klon putih seperti ini. Dan kita lanjut lagi ke bagian yang ini. Ini untuk okulasi titik tumbuh bulan 10 juga udah jalan 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Okulasi bulan 10, titik tumbuh bulan 11 ini udah seperti ini. Dan ini untuk Tugu Sarinya. Tugu Sarinya udah jalan 1 2 3 4 5 6 juga. Yang ini udah agak panjang, 1 2 3 4 5 6 7
7 yang ini, terus yang ini 1 2 3 4 5, yang ini baru 5. Oke, gitu aja kontennya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang mau melakukan penyimpanan bahan ketika mau menang di V1, lakukan penyimpanan bahan di bulan di bulan 10, 11, 12. Kalau teman-teman mau menangin di B2 nya, teman-teman bisa lakukan penyimpanan di bulan 1 dan 2 dan 3. Itu kalau sepengalaman saya seperti itu. Oke, jadi segera lakukan penyimpanan bahannya. Oke, terima kasih buat semuanya, sehat selalu, lancar terus rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi balap, gasken.